Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku.
percaya kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan mari semua saya ajak kita bersyukur kepada Tuhan. Kira bahana masyarakat. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat perkenanan-Mu dalam hidup kami, buat rahmat-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percayakan hidup kami dalam tangan lewati semua bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada badai yang selamanya kekal. Semuanya akan lewat. Kita semua akan lewat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua bersamamu. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita bersama dan kita serukan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Saya menyapa saudara semua karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hari depan yang penuh dengan harapan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama persiapkan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang pertama. Kita akan lompat ke beberapa ayat, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama. Dan nanti kita akan lompat, karena saya tidak mungkin bacakan semuanya. Ayat yang pertama dulu. Kita baca sama-sama dimanapun Anda berada, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu
ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saya ingin memulai dengan ayat ini. Dan ayat ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu itu ada timingnya. Loh Pak, apakah termasuk dengan pandemi yang sedang terjadi ini, apakah ada timeline tertentu? Saya tidak mengatakan bahwa itu ya 100%, tetapi yang Alkitab katakan segala sesuatu ada timingnya. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pasti karena sesuatu. Segala sesuatu terjadi di dunia akibat segala sesuatu. Apapun itu. Akibat terlalu banyak makan sambal, pasti yang terjadi sakit perut, diare, atau bahkan mungkin yang lebih parah lagi, ada luka di ususnya. Akibat terlalu kurang tidur, bisa ngedrop kondisi tubuhnya. Untuk segala sesuatu ada timingnya. Bayangkan saudara kalau membeli makanan atau apa, dan ada time frame-nya dan tidak segera saudara konsumsi, maka makanan itu akan segera kadaluarsa. Apalagi makanan yang di fresh buatnya, seperti contohnya salah satu sayuran favorit saya, masakan model urap-urap. Nah katanya saudara, karena saya tidak pandai masak dan saya kadang-kadang aja kalau membedakan bumbu-bumbu dapur bingung gitu ya. Ada kecipirnya ya, ada kacang panjangnya, ada sayuran lain kecambah. Namun katanya yang paling berbahaya cepat bisa bau itu kalau kelapa parutannya itu sudah dicampur dan tidak segera dimakan, maka segera kadaluarsa. Segala sesuatu ada timingnya, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Masa di mana itu bisa dimakan dengan baik, masa di mana itu sudah tidak bisa lagi dimakan. Kalau mau dimakan bisa enggak? Lo bisa, tetapi resikonya ditanggung sendiri. Mungkin nanti perutnya jadi enggak enak atau apa karena sudah tidak baik lagi. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini berbicara mengenai duration, durasi. Ada timing berapa lamanya. Dan saya percaya biar ini boleh menguatkan kita semua. Ada yang mungkin mengatakan, aduh kondisi seperti ini saya lelah, saya capek, saya bingung harus ngapain lagi. Saudara percayalah, untuk segala sesuatu ada durasinya. Selama kita berada di tengah-tengahnya, bagian kita cuman apa? Percaya, bersyukur dan sebagainya. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 11 yang sering dikutip banyak orang, ya. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Khusus untuk ayat 11 ini saya ingin highlight bukan kalimat pertamanya, tetapi kalimat terakhir. Dikatakan bahwa tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah saudara perhatikan dengan baik-baik. Pekerjaan yang dilakukan Allah, saudara boleh dengarkan sekali lagi apa yang saya katakan. Pekerjaan yang dilakukan Allah itu adalah karya yang baik. Garis bawahi, ingat-ingat. Pekerjaan yang dilakukan oleh Allah itu adalah selalu karya yang baik, karya yang terbaik. Contohnya ketika dia merestorasi bumi. Kata kitab Kejadian dikatakan bumi porak-poranda belum berbentuk. Dalam bahasa Ibraninya adalah tohu wabohu. Artinya tidak karu-karuan tatanannya. Dan dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Jadilah cakrawala, jadilah tanaman, jadilah binatang yang di darat, di laut, di udara. Semuanya dia tata. Dan dia menata ada hari pertama, kedua, ketiga. Dan di hari ke-6 dan di hari ke-7 beristirahat. Dia mengatakan semua yang dia ciptakan itu baik. Saya pingin meskipun mungkin kita sudah mengerti. Tapi camkan ini sekali lagi. Yang Tuhan buat semuanya itu baik adanya. Namun permasalahannya di sini.
Seperti kalimat yang kita baca tadi, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, karena keterbatasan manusia ini, karena manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah, seringkali manusia membelokkan pekerjaan Allah dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasar. Seringkali manusia menyimpulkan karya Allah, oh ya sudah kalau ada pandemi ini takdir yang kuasa. Ya sudah diterima kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ya sudah diterima. Itu pembelokan fakta. Itu sebuah kesimpulan yang didasari logika terbatas. Itu adalah cara menyimpulkan, terlalu cepat menyimpulkan. Too fast to jump into conclusions. Terlalu cepat menyimpulkan segala sesuatu. Nah, biar pagi hari ini kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah membuatnya indah. Nah, kok indah tetapi bisa terjadi seperti sekarang ini? Saudara, maaf kalau pagi-pagi mungkin nada saya mengagetkan saudara. Tapi biar saudara melek dan saudara menyadari, Allah itu menciptakan semuanya indah. Apa yang membuat menjadi tidak indah? Manusia yang tidak bisa diberi kepercayaan. Manusia yang tidak bisa diberi pertanggungjawaban oleh Allah. Manusia yang membelokkan. Manusia yang mau dipakai iblis. Sudah ditata baik-baik, dibelok-belokkan. Sudah diciptakan baik adanya, kekhawatiran masuk. Kekhawatiran itu bukan rancangan Allah. Sudah ditata dengan baik, sudah dikatakan percayalah aku akan memeliharamu keluar dari tanah Mesir. Keluar dari Goshen kembali ke tanahmu. Diisi dengan menggerutu. Lupa bahwa ada tiang awan, tiang api. Semuanya itu terjadi bukan karena Allah rancangannya pernah gagal atau bisa lepas rodanya di tengah jalan. Tetapi semua itu terjadi, sadari, maklumi, dan yakini bahwa semuanya itu karena ulah manusia sendiri yang maaf, saya pun sedang berkata pada diri saya sendiri, kadang-kadang sok tahu, sok bermain Tuhan, sok memprediksi segalanya. Padahal bagian kita bukan itu. Bagian kita hanya mengerti seperti ayat pertama tadi mengatakan untuk segala sesuatu ada timingnya dan untuk setiap segala sesuatu ada durasi, ada timelinenya, ada masanya, ada waktunya. Dan biar renungan ini juga menjadi sebuah kesimpulan yang positif bagi saudara. Dan saya berani mengatakan ini dari mimbar ini bahwa untuk yang namanya pandemi COVID-19 itu ada durasinya kok. Saudara tenang. Saudara tenang, semuanya ini akan segera berakhir. Bagian kita hanya percaya, melakukan firman, tetap setia, meningkatkan iman, meningkatkan imun juga. Bagaimana caranya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagian kita hanya melakukan itu. Dan kita percaya, kita berdoa dalam nama Yesus, IGD segera kosong. Tingkat kesembuhan akan berkali-kali lipat mengatasi tingkat yang terdeteksi positif. Dalam nama Yesus Indonesia dipulihkan. Bagian kita cuma mengatakan itu. Jangan pedulikan apa kata orang lain. Ini kita berdoa kok. Berdoa kan ngobrol. Ngobrol tidak ada aturannya, ngobrol tidak ada peraturannya. Apalagi ngobrol kita itu dengan Tuhan. Memperkatakan bahwa kita percaya. Ya sudah kan saudara. Mengerti maksud saya saudara? Nah, bagian yang tidak perlu kita lakukan adalah mengkhawatirkan karya Allah. Karya Allah tidak perlu Anda khawatirkan. Karya Allah sudah sempurna. Karya Allah sudah terbaik. Dan Allah sudah mengerjakan dari awal sampai akhir. Kita tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Allah. Nah, dengan demikian, apa yang perlu kita lakukan? Saudara perlu tahu ternyata di kitab Pengkhotbah ini juga dicatat ayat yang terakhir dari Pengkhotbah pasal 3. Coba kita lihat ayat yang ke-22 dari Pengkhotbah pasal 3. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Saudara mungkin seringkali Anda bertanya,
ini Pak Daniel ini kok selalu ngomong mengerjakan bagiannya. Sekarang saudara membaca ayatnya. Bahwa dicatat di Alkitab bahwa tidak ada yang lebih baik. Artinya ini yang terbaik, tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lain yang lebih baik. Yang terbaik adalah bagi manusia bergembira dalam pekerjaannya. Sukacita. Ketika dia dalam bagiannya, dia lakukan yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Itu saja perintah firman Tuhan. Hari-hari ini saudara terbatas, PPKM darurat tidak bisa kemana-mana. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Berdoa dengan baik-baiknya. Mengikuti ibadah live streaming, ikuti dengan baik-baiknya. Mungkin ada yang bilang, Pak, tapi kuota saya segera habis. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati Anda sehingga Anda tidak akan kekurangan kuota. Tuhan akan memberkati Anda sehingga Anda bisa beli pulsa untuk mendapatkan kuota unlimited dalam nama Yesus. Lakukan yang bisa saudara lakukan. Nah, yang tidak bisa saudara lakukan apa? Menurunkan, memikirkan negara dan sebagainya. Jangan Anda lakukan. Membaca berita negatif, nanti kalau sudah saudara membaca berita negatif, saudara terbawa arus, itu tidak perlu dan tidak bisa saudara lakukan. Kekhawatiran saudara tidak mengubahkan apa-apa, tetapi yang mengubahkan kondisi saudara adalah bagaimana saudara mentaati protokol, menjaga jarak, tidak lagi keluyuran sementara ini sampai masa inkubasi virus itu 2 minggu habis. Saudara, kalau 2 minggu virusnya mati dan tidak ada inang lain yang bisa ditulari, COVID habis kok. Hilang dari dunia ini, dari Indonesia ini hilang. Tetap pakai masker, cuci tangan, kita lakukan bagian kita. Bahagia dalam apa yang bisa kita lakukan. Yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Ya, itu saja bagian kita. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ini mengingatkan lagi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya ingat saudara beberapa saat yang lalu 2013 pernah terjadi. Dan 2021 rupanya terjadi lagi. Ada seorang, saya tidak akan sebutkan nama, yang dikatakan adalah orang pintar begitu ya. Dia pernah mengatakan di sekitar tahun 2012, dia mengatakan tahun 2013 dia tidak bisa melihat apa-apa. Saya melihat tahun 2013 gelap dan itu disiarkan di TV. Dan pada saat itu saudara sedang kaitannya dengan booming-boomingnya kalender suku Maya. Katanya bahwa 2012 itu tidak ada lagi setelah itu kalendernya. Semua orang mulai ketakutan, waduh aku harus persiapkan rumah ini, aku harus persiapkan bunker. Bagaimana nanti kalau 2013 kiamat, apalagi kata orang pintar itu kiamat. Dan memang betul waktu berjalan 2012 berakhir, ganti 2013. Ternyata bisa terjawab kenapa kok 2013 dia lihat hitam semua tidak bisa kelihatan apa-apa. Rupanya 2013 adalah waktu dia meninggal, tidak ada lagi di dunia. Makanya kok gelap. Ya rupanya seperti itu. Dan 2021 kalau saudara mengikuti berita, ini tidak memancing politik atau kegaduhan, tetapi ini fakta. 2020-2021 ada seorang yang cukup viral gitu ya. Mengatakan akan terjadi begini. Ada yang positif, ada yang negatif. Dia mengatakan waduh begini banyak yang buruk terjadi. Dan rupanya di tahun 2021 dia juga berpulang, dia juga meninggal. Ini membuktikan apa? Manusia itu terbatas. Bagian kita bukan percaya yang gitu-gituan. Bagian kita adalah selama nafas masih ada, selama kita masih hidup, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Beribadah, berikan waktu yang terbaik. Sekali lagi, kita masih dalam tema Zerawi Khatsir, menabur dan menuai. Selalu berbicara mengenai pemberian yang terbaik, bukan hanya uang. Tetapi kalau saudara lihat persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habil, yang satu memberi yang terbaik. Mungkin secara value kalah, tetapi secara di mata Tuhan itu terbaik yang diberikan oleh Habil. Tetapi saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, biar beberapa ayat ini membuka mata kita.
Untuk segala sesuatu ada timingnya. Saudara tidak usah khawatir. Saudara terus bertahan bukan dengan kekuatan saudara, tapi bertahan dengan cara senantiasa berhubungan, berdoa dengan Tuhan, sehingga hati saudara senantiasa bersukacita, bergembira karena Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya, nasihat-nasihat firman Tuhan. Bagian kita cuma itu, semua ini segera berakhir. Dan kalau memang sekarang di mana-mana jalanan ditutup, disekat, ya sudah, taati dulu, enggak usah kemana-mana sementara. Toh kita juga diajarkan, saya sampaikan di firman ibadah pagi yang lainnya, kita diajarkan untuk taat pada pemerintah yang ada. Karena apa? Itu adalah utusan Allah. Kalau pemerintahnya enggak taat, itu bagiannya Allah yang mendidik mereka. Dan hari ini kita juga belajar tadi, segala sesuatu ada timingnya. Dan yang kedua yang kita pelajari, kita lihat di ayat 11 tadi, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu indah pada waktu itu. Pada waktunya itu indah semuanya. Yang dia kerjakan itu semuanya baik. Semuanya yang terbaik yang dia berikan. Dan kita tidak bisa menelusuri dari awal sampai akhir. Nah, bagian kita apa? Ayat 22. Coba sekali lagi, biar saudara bisa baca sama-sama. Biar ini menjadi pedoman kita ke hari-hari ke depan. Ayat 22 dari Pengkhotbah pasal 3. Coba kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Saya garis bawahi, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Kata lainnya apa saudara? Coba saudara perhatikan dengan baik-baik. Lakukan bagian Anda. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda melakukan itu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Pagi hari ini, mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Dan biar firman ini boleh menjadi makanan yang bergizi bagi roh kami, bagi jiwa kami. Dan saat ini kami senantiasa bawa dalam doa bagi yang sedang awan gelap yang menutupi kami semua. Memikirkan mengenai pandemi dan sebagainya. Mungkin kami sudah lelah, mungkin kami sudah capek. Tapi dalam nama Yesus kami berdoa oleh kuasa darah Yesus. Kami perkatakan pandemi COVID-19 ini berhenti dalam nama Yesus. Kami senantiasa perkatakan IGD akan segera kosong. Tingkat kesembuhan akan meroket tinggi. Dan tingkat kematian, tingkat positivitas, terdeteksi positif menurun tajam dalam nama Yesus. Dan umat manusia semakin disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami terima kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami terima berkat damai sejahtera sukacitamu. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami semuanya. Kami terima dan kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pagi ini dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.